Arman adalah seorang maklar tanah yang sangat cerdik dan pandai berbicara. Tidak ada orang di desa itu yang tidak mengenalnya, karena ia selalu menjadi orang pertama yang dikunjungi apabila seseorang ingin menjual tanah atau membeli properti. Namun di balik kepandaian dan penampilannya yang ramah, Arman menyimpan sebuah sifat buruk yang sangat berbahaya. Ia seorang penipu ulung dengan kecerdasannya dalam berbisnis. Arman sering mengeksploitasi orang-orang yang kurang mengerti tentang nilai tanah, terlebih mereka yang berasal dari kalangan petani miskin. Ia akan menawarkan harga yang sangat rendah untuk tanah mereka dan manipulasi dokumen agar ia bisa mendapatkan keuntungan besar. Arman sudah terbiasa melakukan penipuan ini, dan setiap kali ia berhasil menipu orang, ia akan merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Sifat serakah dan rakusnya semakin hari semakin menguasai hatinya. Ia tak lagi peduli dengan kebenaran atau keadilan. Yang ia inginkan hanyalah kekayaan dan kemewahan. Pada suatu hari, seorang pria tua bernama Pak Yusuf datang menemui Arman. Pak Yusuf adalah seorang petani sederhana yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di ladang. Tanah yang dimilikinya bukan hanya tempat ia bercocok tanam, tetapi juga warisan dari orang tua. Tanah itu adalah satu-satunya milik yang sangat ia sayangi. Namun Pak Yusuf yang sudah semakin tua merasa sudah saatnya untuk menjual tanahnya demi memastikan masa depan anak cucunya. Pak Yusuf datang ke rumah Arman dengan niat untuk menawarkan tanah. Pak Arman, kata Pak Yusuf dengan suara yang lembut namun penuh harapan. Saya ingin menjual tanah ini. Anak-anak saya sudah meninggalkan desa dan saya ingin memastikan mereka tidak kesulitan di masa depan. Bisakah Anda membantu saya menjualnya? Arman yang sudah menduga bahwa tanah milik Pak Yusuf adalah tanah yang sangat berharga, langsung melihat kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar. Ia berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Tentu Pak Yusuf, tanah ini sangat strategis, tetapi saat ini harga tanah sedang turun drastis. Kita tidak bisa mendapatkan banyak uang dari tanah ini, sayang sekali." Pak Yusuf yang tidak tahu banyak tentang nilai tanah hanya bisa mengangguk. "Berapa harganya Pak Arman?" Arman menatap Pak Yusuf dengan mata penuh tipu daya, dan ia menjawab, "Saya bisa beli tanah ini dengan harga yang cukup rendah, sekitar setengah dari harga pasaran. Tapi saya akan bantu Anda sebaik mungkin dalam proses penjualan." Pak Yusuf merasa berat hati, tetapi ia tidak tahu harus kemana lagi. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Arman, meskipun hatinya terasa begitu perih. "Baiklah Pak Arman, jika itu yang terbaik untuk saya terima." Arman segera mengambil alih tanah itu dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sesungguhnya. Ia menyiapkan dokumen-dokumen palsu dan mulai merencanakan langkah berikutnya untuk menjual tanah itu kepada para pembeli yang lebih kaya dan tahu nilainya. Tanah yang dulu milik Pak Yusuf kini menjadi sumber keuntungan besar bagi Arman. Namun Pak Yusuf hanya bisa menangis dalam hati, tak mampu melihat apa yang terjadi dengan tanah yang begitu ia cintai. Beberapa bulan setelah transaksi itu, keadaan desa mulai berubah. Tanah yang dulu miliknya Pak Yusuf tiba-tiba menjadi sangat strategis. Para pengusaha dari kota datang melihat potensi tanah di sekitar daerah itu untuk dijadikan properti mewah dan pusat komersial. Mereka membeli tanah-tanah di sekitarnya dengan harga yang sangat tinggi. Tanah milik Pak Yusuf yang sudah dijual kepada Arman kini memiliki nilai yang jauh lebih besar dari harga yang dibayar Arman. Pak Yusuf yang mendengar kabar tersebut merasa sangat tertekan. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Setelah berbulan-bulan merasa kekecewaan yang mendalam, Pak Yusuf akhirnya memutuskan untuk menemui Arman dan mencari keadilan. "Saya mendengar bahwa tanah saya kini sangat berharga. Kenapa Anda hanya memberiku harga yang sangat rendah?" Arman yang tidak ingin terlihat bersalah hanya tersenyum sinis. "Pak Yusuf, harga tanah memang bisa berubah-ubah. Anda sudah setuju dengan harga yang saya tawarkan. Itu adalah keputusan Anda." Pak Yusuf merasa sangat terpukul,
tapi saya merasa telah ditipu. Saya berharap Anda bisa berlaku adil dan memberi saya sedikit lebih banyak uang." Arman tetap tenang dan berkata, "Jangan khawatir, Pak Yusuf, saya sudah memberi Anda harga yang pantas. Jangan berharap terlalu banyak." Setelah itu ia berjalan pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Pak Yusuf dengan hanya bisa memandangnya dengan kecewa. Malam itu Pak Yusuf berdoa kepada Tuhan. Ia memohon agar Tuhan memberikan keadilan atas perbuatannya. "Ya Tuhan, aku hanya ingin yang terbaik bagi anak cucuku. Aku hanya ingin hidup damai, tapi aku telah tertipu. Semoga Engkau memberikan balasan yang setimpal bagi orang yang berlaku curang." Pada malam yang sama, Arman tertidur dengan tenang, namun ia terbangun tiba-tiba karena sebuah mimpi aneh. Dalam mimpinya ia melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh amarah. Lelaki itu mengenakan pakaian sederhana dan memegang sebilah pedang besar yang bersinar terang. "Engkau telah menipu orang yang tak berdosa. Azab akan menantimu." Arman terbangun dengan keringat dingin, namun ia mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, berpikir bahwa itu hanya mimpi buruk belaka. Namun sejak saat itu segalanya mulai berubah. Keberuntungan Arman mulai mundur. Bisnisnya yang dulu sangat sukses kini mulai merosot. Setiap kali ia mencoba untuk menipu pembeli atau membuat kesepakatan, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Dokumen-dokumen yang seharusnya sah tiba-tiba hilang atau rusak. Bahkan beberapa kali pembeli yang awalnya tertarik untuk membeli tanah justru membatalkan transaksi tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, Pak Yusuf yang sudah mendengar tentang masalah Arman merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih teriris dengan rasa sakit. Tanahnya yang sudah dijual kepada Arman kini dibeli oleh seorang pengusaha yang baik hati dan membangun tempat yang bermanfaat untuk masyarakat. Pak Yusuf merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan tanah itu, setidaknya ada sesuatu yang baik yang bisa tumbuh dari tanah tersebut. Hari demi hari, Arman mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Ia mulai menderita sakit yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu pagi saat ia sedang berjalan menuju kantornya, tiba-tiba ia merasa kesakitan yang luar biasa di kakinya. Kaki terasa seperti terbakar dan ia jatuh tersungkur di tengah jalan. Rasa sakit yang mengerikan membuatnya tidak bisa bergerak. Orang-orang yang lewat hanya bisa menonton dengan cemas, tetapi tidak ada yang mau menolong. Sejak kejadian itu, Arman tidak pernah lagi bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Kesehatannya semakin buruk. Setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu dihantui mimpi buruk tentang lelaki tua yang mengancamnya. Bahkan di siang hari, ia sering merasakan rasa sakit yang datang tiba-tiba, seperti tubuhnya sedang dihukum. Pada suatu malam saat Arman terbaring di tempat tidur, dalam keadaan lemah, ia merasa seolah-olah seluruh dosa-dosanya datang menyesakkan. Dalam keadaan yang semakin terpuruk, ia akhirnya menyadari bahwa azab yang menimpanya adalah akibat dari perbuatannya yang curang. Namun ia juga tahu bahwa sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Arman akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Yusuf, berharap bisa meminta maaf dan meminta pengampunan atas segala perbuatannya. Namun ketika ia tiba di rumah Pak Yusuf, ia menemukan rumah itu kosong. Semua barang-barang Pak Yusuf telah hilang dan tak ada yang tahu kemana dia pergi. Arman mencari ke seluruh desa, bertanya kepada setiap orang, tetapi Pak Yusuf seolah-olah telah menghilang dari muka bumi. Arman merasa sangat terkejut dan cemas. Ia bertanya-tanya apakah Tuhan sudah menutup jalan baginya untuk menemukan penebusan. Pada akhirnya Arman jatuh sakit parah. Tubuhnya semakin lemah dan ia tidak bisa bergerak. Azab yang menimpanya semakin jelas. Ketika Arman merasakan akhir hidupnya semakin dekat, ia berdoa dengan penuh penyesalan. "Ya Tuhan, aku telah berbuat salah. Ampunilah aku." Namun azab itu tetap datang. Pada suatu malam yang kelam, Arman meninggal sendirian, tanpa seorang pun di sisinya.
Semua hartanya yang ia peroleh dengan cara curang tidak bisa membantunya lagi. Dunia yang pernah ia kuasai dengan tipu daya kini menjadi tempat yang sepi baginya. Kisah Arman menjadi pelajaran bagi penduduk desa tentang betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hidup dengan cara yang benar. Dan tidak ada azab yang lebih mengerikan daripada membiarkan dosa menghancurkan hidup kita sendiri. Dan begitulah kisah seorang maklar tanah yang curang berakhir dengan azab yang mengerikan, meninggalkan pelajaran berharga tentang nilai kejujuran dan keadilan yang tak ternilai harganya. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.